Nah jadi penipuannya tuh jual beli motor. Jadi gue menjual motor kepada iklan di OLX nih ya awalnya. Nah terus ada orang yang mau beli cuman mengatasnamakan showroom motor. Nah jadi showroom itu menghubungi gua dan dia bilang untuk ada pembeli yang ingin melihat tapi transaksinya via sama saya. Nah jadi di sana gue udah mulai curiga kenapa si showroom tersebut nggak sama si pembelinya. Ternyata alasannya lagi di luar kota. Nah jadi gue sendiri pun ada di itikat baik buat gak bocorin harga untuk motor yang bakal gue jual, karena di situ tuh gue lebih menghargai juga karena dia yang sudah menjual motor gue juga kan ke si pembeli tersebut. Nah jadi singkat cerita, terjadi transaksi pas orangnya udah datang ke rumah gua, si pembelinya dia lihat barang motor nih. Oke, deal katanya. Nah, terus gua sama dia ke Bank BCA untuk transfer si uang tersebut kepada si showroom tersebut yang mengatasnamakan showroom motor yang membeli yang ingin menjual motor gua kepada pembeli tersebut. Nah, jadi seolah-olah showroom tersebut memberi harga kepada penjual pembeli yang tadi yang ke rumah gua ngecek, dan si showroom tersebut transfer ke gua harga yang sudah disepakati. Jadi ternyata si orang tersebut tuh menipu dengan cara langsung memblokir, menghapus semua chat, dan menjadi uang yang sudah dibayarkan oleh pembeli tersebut hangus. Dan alhasil gue kena masalah juga di sini karena seolah-olah gue yang kong kali kong dengan si orang tersebut. Nah jadi gini, sorry kalau emang masih singkat, gue bakal bikin detailnya lagi. Cuma ini kan karena gue emang lagi di Polres juga, jadi harus cepet-cepet juga. Jadi gue ini bakal upload juga nanti. Dan jadi penipuannya itu kalau kata gue, kalau ada jual beli barang, gue harap langsung orang ke orang, jangan ada calo-caloan, karena kita nggak tahu kita nggak bakal tahu gimana kedepannya. Kayak gini gue nggak tahu, gue bakal mikirin motor gue laku gitu kan, tapi ternyata ketipu. Dan gue bingungnya tuh orang tersebut yang ke rumah gue tuh ngomongnya dari Bogor, tapi dia bawa motor ke sininya dan pulang langsung mau bawa motor gue yang mau gue jual. Di sana gue bingung kenapa dia orang luar kota tapi bawa gitu. Singkat cerita, yang gue jual CBR kemarin itu orang Subang dan dia kesini naik Grab sama keluarganya demi lihat motor gue. Dan gue sangat salut banget karena dia juga benar-benar banyak perjuangan buat ngambil motor gue. Tapi yang ini beda, dari Bogor. Kalau bisa bagiannya Bogor ke Bandung tuh sangat jauh. Dan dia bawa motor plat Bandung juga. Nah motornya di bagian situ ya, gue nggak bakal bisa ngasih lihat juga karena takutnya nggak enak juga. Dan motor gue yang gue jual ada di sini sebagai tahanan dulu sebentar. Dan intinya kalau gue juga takutnya ada kong kali kong juga di antara mereka yang jual beli yang transaksi. Dengan entengnya dia ngomong kalau saya ketipu, ngapain saya kalau saya kong kali kong, kenapa saya transfer dia. Itu kan bisa uangnya ditransfer balik ke dia ke rekening yang berbeda karena dia tadi udah ngomong punya 2 bank yang berbeda gitu. Jadi alhasil sekarang lagi diinterogasi dulu semuanya. Semoga cepat selesai juga karena karena gue juga bingung juga ini harus gimana, karena di sisi lain gue juga nggak tahu kalau ini emang penipu. Di sisi lain juga gue juga bingung kenapa ini orang kayak sangat mempercayai buat beli motor tanpa tahu orangnya, ya kan? Seenggaknya kalau emang gue beli motor tersebut, gue bakal melakukan hal untuk nanya harga. Bro, ini dia kasih harga berapa dan saya lebihin aja, kita via individu biar enak. Tapi dia nggak ngomong seperti itu, jadi seolah-olah keserakahan dari pembelinya pun ada gitu. Jadi bukan pure ketipu tapi pure ceroboh. Karena coba kalian bayangin kan, beli motor tanpa tahu fisik, tanpa tahu segalanya, terus kalian percaya sama orang yang itu nggak kalian kenal dan kalian nggak tahu showroomnya di mana, ada motor apa aja gitu. Jadi semua motor gua tuh, semua iklannya tuh di post ulang, diiklanin, dan dikasih harga yang sangat jauh di bawah di atas 5 juta bedanya
buat kan harga motor gue tersebut. Makanya jadi orang itu tergiur untuk membeli motor tersebut ke si showroomnya karena lebih murah. Jadi kalau gue jadi orangnya bakal curiga dengan kondisi motor gue, dengan kondisi motor gue yang mulus banget di situ, dikasih harga di angka 20 juta guys, bayangin 20 juta buat motor tahun 2021 dan baru. Jadi ini aneh dan dan gue pengen jual di atas 30 juta. Jadi udah aneh dan dia tergiur dengan harga murah tanpa tahu kualitas. Jadi sekarang gue vlog sampai video ini dulu ya. Ntar gue bakal lanjut lagi pas udah ada kesepakatan lainnya, oke? Thank you guys. Nah guys, jadi di sini gue bakal bikin kelanjutan video yang tadi ya. Nah jadi jadinya gue pun penasaran sama si orang tersebut karena si orang tersebut juga awalnya tuh nggak pengen masuk ke hukum, nggak bakal lanjut ke hukum. Nah tapi pas bokap gue nawarin, ya udah gini gue gantiin setengahnya biar cepet beres gitu kan. Seorang kan nolak. Terus pas sekarang gue bikin LP buat lanjut ke hukum, dianya nggak mau, dianya nolak. Dan banyak kecurigaan yang bikin gue jengkel itu antara mereka kong kali kong atau enggaknya itu banyak. Nah jadi kayak dia tuh kesini kan ngomong kayak tadi yang udah gue jelasin, ngomongnya pakai dari Bogor tapi bawa motor. Terus yang kedua, dia tuh nggak mau nyerahin KTP dan lain-lain karena ketakutan. Bahkan gue udah nyerahin KTP gue, semua diserahin. Nah terus dikasih nah jadi gue tuh mencurigakan dia cuman punya bukti itu transfer doang dari dia ke si orang yang menjual motornya seolah-olah. Jadi dan gue juga curiga takutnya uang tersebut itu transfernya ke kerabatnya atau ke temennya, kan kita nggak tahu. Seolah-olah kayak gue transfer nih ke kalian, tapi kalian tuh teman gue, kalian transfer aja ke gue, kan bisa jadi gitu. Tapi buktinya udah ada gitu. Nah takutnya terjadi, dan gue lebih dibanding gue yang harus keluar uang buat orang yang menipu gue. Jadi mendingan motor gue yang disita sama polisi aja. Jadi sekarang tuh ketentuannya mungkin lanjut ke hukum dan motor gue disita oleh polisi. Cuman itu nggak apa-apa, gue rela karena karena ya gue tahu pasti itu ada kong kali kong di antara mereka. Nah tadi juga gue udah ke Polres dan udah ngobrol sama banyak bagian-bagiannya, dan emang tidak bisa kayak banyak kejanggalan juga. Terus ditambah kalau bukti gue emang ada bukti jual motor, ada bukti chattingan sama si ownernya, dan dia hanya memiliki bukti transfer. Jadi kemungkinan besar itu adalah proses kong kali kong antara kedua belah pihak yang ingin merugikan gue sendiri gitu. Makanya dia paksa buat ganti, dia memeras gue dengan bilang untuk menggantikan itu 25 juta. Jadi dia kehilangan 25 juta, dia pengen diganti full sama gue. Sedangkan gue sendiri pun gak dapat apa-apa dari proses tersebut. Nah guys, jadi singkat penipuan itu kayak gitu. Jadi gue minta tolong kalian hati-hati dalam penjual belian barang, handphone maupun mobil atau kendaraan, karena lebih baik kalian langsung ketemu dengan orang ke orang. Jangan dengan terpacu dengan calo atau enggak mengatasnamakan orang lain, karena itu bakal berdampak ke kayak gue gini. Jadi ya intinya pasti ada yang rugi, dan gue pun pasti kehilangan motor gue, dan orang tersebut pun akan kehilangan uang gitu. Dan udah dilacak, nomornya tuh udah mati. Nah tapi kita masih bisa mencari jejaknya, yaitu terakhir ada di Sulawesi. Jadi emang yang menipunya orang jauh, dan kita nggak bisa bergerak apa-apa buat itu. Kita cuma bisa ngedoain juga sih ya, paling ngedoain. Dan ini jadi pembelajaran juga buat gua, kalau jual beli motor itu jangan asal percaya sama orang. Tapi di sini karena emang beberapa kali gue jual motor itu banyak dilihat oleh calo kayak motor showroom yang ada di Bandung. Jadi emang kayak gue percaya yang kayak gini tuh banyak yang terjadi bener dan banyak penipuan juga gitu. Jadi ya baru kali ini gue kena masalah kayak gini,
Dan untuk masalah selanjutnya ini kan belum beres karena hari ini tuh belum bisa dipastiin untuk masuk ke jalur hukum atau kemana, jadi masih diobrolin dulu. Semoga ada jalan terbaiknya yang bisa gue dapetin. Dan tapi udah pastinya tuh motor gue bakal disita karena gue nggak rela aja gitu harus bayar ke si orang yang gue curigai, dan itulah yang terjadi gitu. Nah jadi segitu aja sih hari ini vlog singkatnya. Sorry kalau emang gak jelas ceritanya, alurnya ya, intinya pokoknya transaksi jual beli yang melibatkan pihak lain dan merugikan gue juga gitu. Tapi gue cuma takutnya, bukan yang gue berburuk sangka, tapi takutnya ada kerjasama di antara mereka yang mencari untung lebih dari pihak gue gitu. Misalnya transfer 25 juta padahal itu uangnya nggak hilang, jadi dia dapat sekitar 50 jutaan, tapi kita nggak tahu juga. Jadi berpikir positif aja, mungkin beneran ketipu, dan semoga bisa langsung cepat ke jalur hukum. Thank you guys.